ketong Babengka, Bastori, Bandunci, apalagi bersama Babengka. anak muda kreatif. Oh. Oke. Kali ini Karol perkenalkan siapa? kali ini tamu Istimewa. potong, ya tamu istimewa. Halo. Tamu istimewa dia punya nama asli itu Julius Lawalata, tapi biasa Halo. dipanggil Lawa AMK ya. Ya. Lu kebanyakan di luar, maksudnya Lawa memperkenalkan AMK-nya kan, Ambonnya. Iya, Ambon. Alpha Mama Queen, ya kan? Ambon Mama Queen, Ambon. Iya, Lalu apa lagi? Bulawan ini apa? Bulawa ini Ontua adalah pelaku seni dulu. Reggae. Ya, pelaku seni bukan reggae saja. Bermain musik dulu, terus juga seorang aktivis Aktivis ya. lingkungan hidup LSM, tapi katong biasa bukan bilang LSM ya, katong keren itu NGO tuh, Ya, no government organization. Nah, yang diom tahu itu kan LSM. Iya. LSM baru bilang LSM ya. Oke, Bung Lawa. Dari Jadi, mana? sama-sama Bu, Budalens, Udah datang di Babengka nih. dan saudara dong semua. Oke. Selamat siang. Ini karena siang, Salam kalau sore, malam. Ada kopi ke sini, Babengka. Ada kopi, Babengka masih Wah, Babengka on the way. on the way dari Haruko. Jadi bagaimana Kadal? Jadi Bu, ini ini kan ada kebanyakan fenomena musik yang terbaru di Maluku ini adalah musik sebenarnya lama tapi baru mulai angkat lagi Ya. tentang reggae sendiri. Bahwa ya ada ulasan tentang reggae dari dulu yang Om Melki, Om Onge, Iya. itu, tapi itu kan setelah itu kan tenggelam. Ya. Nah, menurut Bu bagaimana nih? Karena bukan yang berjuang, salah satu pejuang juga lah. Pejuang bagaimana musik reggae dari Indonesia, di Indonesia tuh sampai ke Indonesia Timur itu bagaimana menurut? Iya. Iya, ada banyak. Maksudnya, beta sebelum keluar dari Ambon tahun 20 tahun lalu. 20 tahun lalu ya? Iya, beta di Dalens. Beta di Oh, Dalens. dua-duanya. Iya, kedua suka semua jenis musik rata-rata. Lalu salah paling ujung itu pengalaman dengan Budalens itu adalah dengan musik reggae. Tapi waktu itu di sela-sela kegiatan ketorang kerja-kerja LSM. kerja-kerja LSM itu lebih ke masyarakat, lebih banyak ke masyarakat, ke hutan, ke laut, ke pulau, dan bertemu dengan ketong baku dapa, ketong lihat, ketong alami hidup bertahun-tahun, berbagi persoalan dan kesenangan dengan orang-orang yang hidup di hutan pesisir. Lalu dari pengalaman itu musik sesungguhnya dia jadi media untuk ketorang bagaimana menyampaikan sebenarnya persoalan real. Kalau dibaca satu buku tapi dengan satu lagu 4 bait 3 menit tapi orang paham ini maksudnya apa ini. Jadi musik waktu itu jadi media ketorang belajar sambil dan itu jadi bagian dari orang Maluku punya hidup musik. Walaupun dan secara tema besar Maluku, ketorang orang Maluku itu ada banyak hal, tapi 3 saja yang tadi kita cerita. Ketorang Maluku itu di musik itu ketong menceritakan soal cinta tanah air, cinta Ibu Pertiwi, mama, cinta saudara perempuan, dan cinta nona atau nyong. Jadi konsep musik orang Maluku selama ini dia sangat feminim. Kan? Lalu reggae, masuk ke reggae. Reggae ini kalau ketorang mulai bicara reggae di Maluku, kalau dia orang bilang baru seperti Budalens bilang iya, karena reggae secara internasional pun baru tahun 60-an. Ini sudah masuk genre musik baru juga. Ya. Dipopulerkan Bob Marley. Ada beberapa kawan yang di sana. Tetapi kita mau bilang bahwa konteks sosial itu yang bikin berbeda. Ya. Berbeda kalau lihat lirik lagu Bob Marley dan Peter Tosh, The Wailers, apalagi ada yang lama-lama yang memang orang boleh bilang banyak penyanyi reggae, iya, cuman referensi yang beta paham betul itu Bob Marley. Dalam artian baca-baca soal Bob Marley. Nah, konteks sosial di sana itu berbeda dengan ketong di Maluku sini. Di sana itu penderitaan, suffering, tahun-tahun itu kemiskinan. Masih Jamaika baru mau merdeka. Oh, poor baby kayak gitu kan. Iya. Lalu Bob Marley pakai itu jadi media
Kenapa? Seperti kata orang Maluku, ini teruji juga ketika kata orang punya persoalan sosial di tahun 99 dan awal 2000-an itu, ada banyak penelitian, disertasi dan segala macam itu menulis bagaimana musik Maluku itu bisa menyimpan lalu mengungkapkan kembali ingatan kolektif orang Maluku terhadap tanah air. Katong ini gandong pela. Jadi kesingat, jadi musik Maluku itu dia menyimpan, dia mengumpulkan lalu mengingatkan lagi apa, mengumpulkan ada memori ya betul. kolektif. Jadi pemahaman masyarakat Maluku tentang diri, hubungan dengan tanah, tentang saudara, persaudaraan itu pela gandong. Makanya orang khotbah sampai kancing-kancing mulut, pica mana orang menangis di Maluku. Tapi sudah mulai menyanyi lagu, Orang bisa menangis. orang menangis. Ya. Jadi ini dia touching. Balik dengan reggae. Tuh? Saya nggak apa-apa, reggae ini kita bilang dia musik secara umum, katong harus tempatkan jadi media. Media komunikasi antara pencipta, katorang, kawan-kawan yang berkarya, menulis musik, menulis aransemen lagu, pengguna pemain instrumen. Nah itu jadi media untuk berkomunikasi dengan halayak gitu kan. Bisa dengan reggae. Kita pikir di Ambon 2012 kalau saya salah. Secara khusus reggae mulai membentuk komunitas, ada Morsi. Itu dengan Budalen seorang. Presidennya nih. Dia pun presiden nih. Kita paling mau tanya tapi saya bisa. Semisa sekarang ini kita bagian tanya. Presiden harusnya presiden di atas Oke. Tapi ini kan bahwa beta yakin sungguh bahwa Bundales dan kawan-kawan di Morsi mendapat mendapat lihat peluang itu bahwa reggae sebenarnya bisa ketorang, karena jenis musik kalau lihat sejarah musik dunia dan Indonesia itu orang Maluku bajejer setiap era musik. Ya betul. Pokoknya di setiap generasi ada selalu itu. ada orang Maluku yang Mulai dari zaman keroncong, zaman Hawaiian, zaman pop rock, zaman jazz, zaman pop, R&B, bisa almarhum Bung Glenn, misalnya country atau folk, ballad seperti Om Frankie almarhum juga, Om Frankie Salatua, macam-macam. Tapi ini kan pilihan musik. Om Chris Kayahatu jazz, Om Benny Likumahua almarhum jazz. Nah, reggae di Maluku ini ketong mau bilang dia baru seng juga, karena dulu itu ada satu kaset, satu lagu itu ketong Bu Ongen atau Bu Melki antara dua itu. Bu Ongen Latuha Malu. Itu almarhum juga. Masih hidup. Sabar, minta maaf. Saya sudah meninggal. Oke. Kalau saya Om Ongen, Om Yopilatul. Dari dua orang ini sebenarnya dengan fitur dia punya kulit keset itu laki-laki kepala dengan ada di sibu-sibu tuh. Itu ada sampai titel judul albumnya itu reggae, dansa reggae. Dansa reggae. Ayo goyang reggae, dansa reggae, mari goyang reggae. Dari situ ada baku masuk. Orang Ambon bilang sore mari payosi kayak gitu. Jadi tahun berapa tuh? Itu tahun belum masih. Tanya Om Yopi deh. Nanti mungkin dengan Om Yopi. Mungkin sekali Om Yopi kata undangan Om Yopi. Nah, kita ingat. Jadi sebenarnya kesadaran bahwa reggae itu ada itu sudah lama. Tapi menjadi pilihan bahwa genre musik ini orang Maluku akan mainkan, itu ketong sing tahu karena ini kan sesuai cita rasa orang mau paksa apa tapi bagaimana. Tapi Maluku punya dasar itu untuk bahwa keterus yang akan gamang ragu untuk terlibat di dalam genre ini dan sudah ada Amboina Banana, Budo orang kalau kita Dembals, ada banyak Bu Rio Everyone dengan Pasir Putih. Nah tinggal bahwa pesan yang di dalam ini kalau ada banyak kawan yang di luar bilang reggae itu bukan soal cinta, Bob Marley jadi legend, dia punya lagu cinta, romantisme gila-gilaan, romance. Tapi ada pesan lain, pesan perdamaian, pesan kemanusiaan, macam-macam. Nah ini yang bisa jadi muatan, mungkin muatan di dalam kawan-kawan berkarya. Bukan saya di musik reggae betul pikir, di semua. Karena orang Maluku betul bilang tadi mau khotbah sampai kancing mulu patah. Katoran dengar satu lalu lupa 100. Tapi lagu emosinya bisa kena. Emosi kenapa? Katanya bilang lagu ini beta sekali itu. Nah, jadi pesan-pesan itu yang betul pikir bisa disampaikan ke sana dalam situasi
dalam arti jadi media pendidikan, media mengingatkan macam-macam. Ya. Tapi sebelumnya beta mau tanya, beta balik lagi. Saya saya ketemu bicara mengenai ibu punya perjalanan pertama kenal reggae, Iya. terus keputusan per gimbal itu sejak kapan itu? Itu pengaruhnya apa? Siapa? Iya, Dalens mungkin nanti kasih ingat. Tapi ini sebelum ini di akhir-akhir 90 mulai memutuskan rambut panjang 90-an ya? 90-an. Itu masa-masa apa tuh? Masih kuliah, ketemu mulai sarjana. Sebenarnya dari saya yang Iya, sebelum juga. Sebelum lulus kuliah, waktu itu ketorang terlibat beta dan beberapa kawan. Bung Dales ada di situ dan ada ketorang terlibat dengan kerja-kerja pengorganisasian orang kampung waktu itu. Lalu ketong selalu dengan musik lah, ketong di kampus tuh mau kemana-mana tetap dengan musik. Tapi itu belum terpengaruh di reggae belum? Belum. Mulai dengar musik reggae, tapi ini jadi masih asing tuh. Iya. Masih asing di telinga waktu itu, masih masa Bon Jovi dong masih Top ya. Rock masih tahun 90-an rock lah. Rock masih jago. Sama gitu. Guns N' Roses. Itulah. Ada kawan-kawan kelompok kecil-kecil yang memang suka reggae. Tapi dari zaman itu semulai reggae itu udah sialnya diidentikan oleh orang lain dengan penggunaan marijuana. Jadi orang beta yang explore cukup dalam juga, tapi cikal bakal awal-awal dengan musik reggae itu dengan kawan-kawan komunitas kecil-kecil yang memang senang musik Bob Marley, senang musik reggae, macam-macam. Ada Big Mountain, ada Alpha Blondy, Peter Tosh dan geng. Lalu di situ ketemu rambut panjang. Waktu itu fakultas hukum itu Unpati seluruhnya yang boleh rambut panjang. Rambut panjang itu paling tidak ketemu cuma lihat di mahasiswa teknik. Zaman itu. Tapi zaman itu ada Di fakultas hukum yang rambut panjang Dalens Putra Kikilai tadi. Pandai sih kan. Iya, jadi ketorang beberapa yang memang masuk hutan, terlibat dengan kegiatan-kegiatan LSM yang ada di Maluku itu, kita masuk hutan. Lalu Lalu yang rambut panjang waktu itu sangat mempengaruhi, ada dua orang kalau Dalens sendiri, Buru di Fovit. Buru di Fovit, orang Opa dan Bung Nus Ukru. Itu dua orang yang dengan pengalaman setiap hari beta, Bung Dalens juga, rambut panjang. Lalu lama-lama sudah satu waktu keturun kemana ya? Ada acara apa di Jakarta? Kampanye untuk anak-anak. Iya, kerusuhan iya. Ketorang ke Jakarta, sumbang lagu sini, lalu tiba-tiba disuruh nyanyi di sana. ketorang coba cari dana untuk anak-anak. Nyanyi dengan Mike Trem itu kan? Iya. Vokalisnya White Lion. Jadi waktu itu ketorang mulai lalu memutuskan rambut gimbal. Memutuskan rambut gimbal karena orang Maluku ini waktu itu tahun akhir 90-an dan awal 2000. Ketorang cari perempuan Maluku yang rambut keriting itu susah. Di gereja itu rambut setrika semua. Ketorang Malu punya kulit hitam dan ketorang Malu punya rambut keriting. Aduh, catuk sama. Ingat ya waktu pas setelah itu Kotondo balik, lalu Kotondo pergi berjalan di benteng atau bukannya ke sana, lalu mama bilang Kotondo mau ke mana itu? Pokoknya itu Sugimbal. Jadi pokoknya kalau beta pribadi bukan soal reggae-nya sebenarnya, tapi waktu itu di beta punya pikiran adalah kenapa ketorong orang Maluku itu malu dengan kulit hitam dan rambut keriting. Sebenarnya itu kalau diurus keren. Kenapa ketong harus malu dengan rambut? Tapi sekarang generasi sekarang gila-gila keren, rambut keriting, hitam manis. Tapi sekarang mulai paham, mulai meninggalkan kesetrikaan itu. Jadi yang karena sampai di titik itu kita berpikir jangan-jangan ketorong berpikir bahwa hitam dan keriting itu adalah dosa. Padahal saya sama sekali itu beda. Jadi lalu rambut gimbal ternyata ketorong biasa saja, tapi orang secara sosial orang mulai kasih masuk ketong ke kelompok identikan ketong dengan pasti reggae nih. Padahal beta itu terlalu reggae apa? Beta itu terlalu reggae. Nah, tapi mulai konsen di reggae karena kawan-kawan waktu itu yang karena reggae mulai dapat tempat di hati orang Indonesia. Lalu teman-teman yang ada di Pulau Jawa misalnya ada Om Tony Ki, ada Teteng, ada di Jogja Sagidok Mas Anis, ada kawan-kawan Joni Agung di Bali, ada kawan-kawan S2B di orang Makassar tapi berkarya di Lombok dan beberapa kawan. Itu ketorang coba beta waktu itu bantu ada satu orang
Dembals di Ambon Wah, itu yang paling lupa ya. Wawancara khusus tuh. untuk melihat apa sih pengaruh musik reggae dari gerakan kebudayaan zaman Oh, itu. iya. Lalu orang kawan-kawan yang Itu tahun berapa tuh? Bu itu tahun 2000 awal 2000 sekitar 2000 10, 12. sekitar itu Segitu 2008, 2009, 2010 pokoknya 2000 akhir-akhir sebelum 2010 lah. Ya. 2000, iya. Lalu yang terjadi sama musik reggae Indonesia waktu itu ada beberapa yang memang punya tema sosial, tema perdamaian, tapi akhirnya diserang juga dengan urusan cinta. Iya. Romance lebih banyak, tapi sih nggak apa-apa, namanya juga pilihan genre musik untuk orang berekspresi kan. Tapi sekarang dari situ, lalu sekarang orang khusus reggae di Indonesia, dia mulai menyentuh ke persoalan-persoalan lingkungan. Ya. Nah, jadi beta lebih banyak dengan kawan-kawan musisi itu, bukan setiap hari. Kalau setiap ketemu itu ada saling dialog, Ya. kasih masuk, ada kalau misalnya Lawa kau dari kampung mana, dari sini? Apa persoalan? Cerita. Geng komunitas ini, dengan kawan-kawan ini, kawan-kawan komunitas, ada kawan-kawan musisi yang itu. Nah, ini jadi jadi ide dasar, lalu berkarya. Jadi Walaupun kayak Stephen, kayak siapa? Tony Ki, itu semua bikin lagu itu terinspirasi dari Bulao cerita-cerita. jadi beta berharap begitu juga, tapi beta berharap begitu bahwa tapi kawan-kawan ini akhirnya juga lebih awalnya ketong kan mungkin langsung lari kan. Ya. Mulai dengan pelan-pelan, lalu kawan-kawan lebih mencakup banyak isu. Jadi mulai dari romance, dia naik ke persoalan sosial yang lain, sampai ada tema-tema khusus misalnya. Banyak gerakan-gerakan lingkungan sekarang terinspirasi dari lagu-lagu juga. Ya. Iya, salah satunya lagu reggae kawan-kawan di sana. Dan kita pikir kawan-kawan di Maluku juga. Ya, mesti Dembals, Amboina Bananas, Om Rio, Pasir Putih. Iya. Jadi tema-tema yang romance, iya manusia pasti punya itu, tapi yang lain. Ya. Kalau ketorong punya chanting kayak lagu awal tadi, ketorong bisa interpretasi kondisi hari ini, tapi dengan ketong interpretasi baru. Ya. Jadi kehidupan yang 2020 bukan interpretasi yang tahun 1930. Itu berbeda. itu berbeda gitu. Dan mungkin pakai bahasa-bahasa yang memang ketong suilang akan mulai suilang atau kita sih tahu apakah mungkin untuk itu. Kayak ketemu pun Amboina Bananas kira-kira berapa persen cinta, Amboina- romance berapa persen? Romance 30%, sosial lingkungan 70%. Ya, kayak- Karena katong pun 3 lagu hanya cinta. Kalau Sak Teluk Ambon ya. Ya. Terus apa itu? Kara-kara Langkam Boti juga sosial tuh. 5 dan 9. 5 sampai Ya. 1 Salah satu pencipta ya nih. ini 5 sampai 1 perahu. Iya. Temanya kan tema Tapi kalau bicara 5 dan 9 satu perahu, katong dua cipta itu bukan di Maluku. Gerakan itu ada katong dua emosi bagaimana bikin di Bali ya. Iya di Bali waktu itu. Lalu Jadi sebenarnya lebih bikin lagu Ambon itu kalau keluar rasa dia touch-nya. Oh iya. Wih, bisa. laki-laki ini boleh. Iya, dia saya tahu banyak. Cuma karena ini dia kan dari jadi host, jadi desen terlalu. Iya. Jadi bagaimana tadi? Lalu dengan Rambu Gimbal, lalu memutuskan Rambu Gimbal di Bali, bermain musik di Bali dengan beberapa kawan isi waktu luang. Tapi dia baca juga. Dia Pace dan Apache kawan-kawan. Cafe. Ya, Di Bali. Di Bali. Presidennya. Terus di Lombok, kawan-kawan di Lombok untuk wisata waktu itu. Bikin apa tuh Nge-Jam pernah bikin Lalu keturang bikin sampai ada satu dengan kawan-kawan di Bali waktu itu, keturang memanfaatkan momen liburan sebenarnya. Ketung bikin Jamming Island. 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 Itu yang kita dengar tuh. itu Lumayan besar juga itu. Dia besar gitu barang. Bukan lumayan tapi besar. Dia keturang coba ambil karena ini Jamming Island tuh festival reggae. awalnya begitu, karena awal dari tadi tuh kelompok reggae, rambut gimbal dan macam-macam, karena satu ketua semua yang waktu itu ada sekitar 20-an orang dengan teman-teman tuh, ketua semua rambut gimbal, tempat nongkrong di Apache, Ya. nongkrong rame-rame main musik reggae di pantai. Ya. Jadi akhirnya tiba-tiba ada nyepi, ketua party ini stop kan, kita sih ketua harus bikin, lalu kita dengan beberapa kan mulai konsep itu Jamming Island, ketua bikin di Gili Trawangan di Lombok. Jadi pas nyepi di Bali, semua orang itu akhirnya jadi industri musik festival yang itu dijadi tahunan. Sampai Itu untuk pas nyepi saja itu. momentumnya nyepi. Karena tarik semua orang Dari Bali? dari Bali yang jenuh ke Gili, ke Lombok 3 hari bikin acara.
sambil misalnya lepas rilis penyu, pembersihan pantai, ada yang gitu-gitu, lalu acara musik. Awal reggae tapi lama-lama dia melebar sampai terakhir misalnya ketuan khusus misalnya panggung ini ketuan bikin untuk kawan-kawan yang main musik reggae Indonesia. Bali dan Lombok awal itu, lalu akan jadi Indonesia. Ada Tepeng datang, Steven and Coconut Trees, ada Om Tony Q main di situ. Dari luar negeri juga ada? Ada beberapa, sebenarnya yang tahun berapa itu harusnya keturang sudah mulai link dengan kawan-kawan di Malaysia, Filipina, ada itu. Tapi kan yang punya link sebenarnya kawan-kawan seniman. Iya, betul. Nah, keturang sekarang cuma siapkan stage saja. Lalu bagaimana desain waktu yang tepat, kemas acara yang manis, lalu kawan-kawan karena seniman itu dorang butuh panggung. Iya. Terus mungkin bataria dari seniman butuh panggung, lalu diperkuat dengan konsep waktu itu. Lalu itu dia jadi walaupun dari sangat kecil, dari kelompok kecil, itu barang Jamming Island itu dengan segala macam kekuatan dan kelemahannya itu dia jadi acara musik tahunan. Ya, sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Tapi sekarang ini dia sudah diambil oleh memang dari awal Antua sama-sama reggae bar. Jadi ini dia bisa memutar ekonomi masyarakat satu pulau itu Bu bayangkan dalam 3 hari lebih dari 5.000 orang datang lalu belanja. 3 hari acaranya? 3 hari saja. Tapi kan orang datang kan bukan 3 hari. Kalau Ambon misalnya Ambon bagus. Acara musik 3 hari. Orang akan datang 1 minggu. Iya. Jadi bukan di acara. Tapi yang penting kemasannya itu dia. Iya profesional, dan waktu itu kawan-kawan musisi yang perlu bukan yang perlu perhatian Pemda penting. Tapi Pemda itu pemerintah dimanapun itu akan alokasikan dana kalau acara itu di depan mata. Ada. Iya, betul. Jadi bukan bikin langsung diminta di Pemda karena saya ada pembuktian untuk itu. Iya. Karena Pemda ini mau bikin sesuatu, orang mesti lihat lalu bentuknya support. Iya. Apalagi Ambon kota musik dan genre reggae sudah menjadi part dari Ambon selaku kota musik dan kita pikir bagaimana nomenklatur ini akan masuk ke Pemda. Sabar nomenklatur itu jelaskan dulu. Bahasa-bahasa yang misalnya begini, kawan-kawan menciptakan satu acara misalnya musik reggae. Kita mesti kalau mau konsultasi dengan Pemda karena Pemda itu kalau dia bilang gini, ada alokasi dana sekian untuk acara penguatan kreativitas pemuda Maluku dalam musik. Budo bikin acara harus menyentuh bahasa itu karena batang tubuh anggaran itu penguatan kreativitas. Saya nanti dong bilang korupsi lagi. Jadi Pemda itu dengan gampang dan itu positif mestinya kan. Dia positif sesuai dengan Pemda punya ide besar itu bisa jadi tapi mesti diawali dulu dan saya perlu dengan yang paling besar. Harus dengan misalnya Amboina Bananas kawan berdua terlibat di situ mulai dari situ jadi bikin yang usaha besar-besar tahunan misalnya itu mesti bikin tahunan bikin kayak gitu jadi kita pikir karena dengan di banyak kawan-kawan di Jawa itu gila memang kawan-kawan di mana-mana itu dorang gila karena kita sing tahu apakah dorang di sana itu komunitas karena jumlah penduduk banyak dan gampang membentuk komunitas dan persoalan di Maluku sampai komunitas agak dia muncul berapa puluh tiba-tiba dia kempes ada orang lain tinggal nama saja dan kita pikir ini challenge tantangan gitu tapi beta bertemu maksudnya Jamming Island itu apakah cuma di Gili Trawangan atau akan di daerah-daerah lain juga ada konsep dasarnya kan kenapa waktu mulai bilang Jamming Island itu Indonesia itu island iya makanya jadi dia itu ketorong berpikir oke, untuk titik awal ketong dan Bali dan Gili Trawangan khusus Gili Trawangan dia kan pulau kecil ya. Ide besar waktu itu bagaimana maintain pulau kecil di seluruh Indonesia itu secara baik, lalu dapat pendapatan untuk warga yang ada di sana. Jadi idenya adalah setiap Jamming Island ini acara musik bisa dilaksanakan di pulau mana saja. Jamming Island Gili Trawangan, Jamming Island Pulau Ambon, Jamming Island Pulau Saparua. Bisa di Ambon. Jamming Island bisa dilakukan di Ambon. Brandnya Jamming Island itu bisa dipakai di mana bisa saja. di mana saja pada akhirnya. Tapi tetap ketong harus maksudnya proposalnya dengan panitia yang di sana. Maksudnya, saya nggak ada juga. Panitia dia panitia ada nih. Panitia dia ini. Salah satu panitia. yang jadi saya makanya ceritanya ketong izin ini ketong bikin Jamming Island jadi itu sebenarnya dia belum ada ide ke sana bahwa ini dilegalkan kan jadi kayak house production house kayak atau rumah produksi apa itu tapi belum ke arah sana. Katanya cuman telepon saja ada beberapa kawan yang memang dari awal terlibat itu keturunan saya yang saling tahu kalau misalnya kita lawa ada di Ambon, kita mau bikin Jamming Island
ajak dong, pasti begitu. Ya. Nah, misalnya kayak gitu. Kira-kira begini, habis corona nih, bagaimana kalau ketong, bisa ketong bergerak bikin ini? Bu, satu-satunya paling gagah tuh hanya Pulau Deta, Pulau Kacila nih, Pulau Pombot, paling keren. Cuma transportasinya tadi. Iya. Ketong bikin di Ambon saja. Pulau Ambon, Jamming Island tuh Pulau Ambon. Kira-kira bagaimana ya? Bapak Iya. kan setuju ke saya ini? Iya, kira-kira kalau Budong bilang barang 1000 orang bilang kita setuju, Ingatan, Komentar, komen. Setuju Jamming Island di Ambon? Di Ambon. Oke. Komennya harus komen supaya ketong kasih di pemerintah juga ini. Ya. Komen sudah 1000 viewers. Ya. Komen loh. Ya, betul. Biar Nanti kasih ketong- tahu di Pemda. Ketong tunggu dari Bobengka Lovers untuk komen bagaimana setelah Covid ini ketong bikin sesuatu. Nah, Jamming Island sini. iya bisa. Jadi misalnya gitu, Jamming Island bisa, kata dengan reggae tapi bisa musik lain sebenarnya, Iya, musik tradisional, tifa dan macam-macam itu. Iya, betul. Jadi Jadi yang cuma reggae ya. jadi yang cuma reggae sebenarnya itu, jadi kasih panggung buat orang-orang. Namanya jamming tuh, ketong Jamming Island ya, mau bisa misalnya 3 hari, malam 1 reggae atau malam 2 kata orang malam ketiga itu lebih banyak, lebih mistik misalnya Etnik. etnik, ya. lalu dengan komposisi dengan apa berkolaborasi dengan musik lain. Ya. Satu reggae, satu rock, satu jadi itu bisa diolah, bisa diramu, Pak. Wah, medianya. itu jadi sesuatu itu. Wah, kayaknya lu jadi ini aja deh produser yang kayak gitu. Ide kita anjir hancur juga nih kalau. Sih, karena di Ambon musisi banyak, cuman Ya. sekarang Bukan, ada Mak. ruang untuk itu. Gini, Wak. Musisi yang lu bilang itu betul, ada banyak. Tapi Otaknya nih. otak ide untuk bikin kayak begitu berapa orang sing lo kayaknya pindah dari Swiss ke sini aja deh. mau pulang ke Swiss. Orang Swiss. Jadi maksudnya ketong ya mudah-mudahan setelah Covid ketong bisa bikin sesuatu ini. Ya, Jamming pasti. Island ini. Kita suka kayak macam Karena kayak gini yang ketemu diskusi. Karena waktu Jamming Island terus saya beta dengan Rio dengan Celo sempat dulu di Yoas. Lalu idenya gini, karena itu hari kan sing ketemu saya. Toh? Lalu kata bilang, bagaimana kita bisa bikin Jamming Island-nya itu ya agak profesional yang di Iya. di pas oh iya di K, di Sloan apa? K. pasir putih, pasir panjang. bukan, dia punya nama ininya. Balik K kemarin itu. Bukan baliknya, satunya lagi. Matt Kay. Met K. Nggak bisa kayak Jadi ada Darwin, ya kan? Kebetulan bulan apa itu Darwin datang, perahu-perahu. Nah, finishnya itu di K. Kay gitu. Bisa begitu, jadi kolaborasi, acara-acara musik begitu, kolaborasi, bisa berkolaborasi dengan program-program pemerintah yang Ah, pasti-pasti. Ya. Iya betul. Ya untuk meningkatkan pariwisata juga kan? Iya, jadi gitu. Betul pikir pariwisata itu kalau nggak ada musik, nggak ada kafe, nggak ada bar, kata orang Maluku keren, orangnya gagah. Beta teman-teman mau baca di komentar orang datang ke Maluku itu kayak Ambon misalnya, itu selalu komentar orang Maluku terlalu baik, terlalu ramah. Iya. Nah sekarang bagaimana ketorang, apalagi Ambon kota musik, Memanfaatkan ketorang ini. memanfaatkan momen Ya, itu apa Tarik namanya? dong lagi datang. Karena orang sekarang seluruh transportasi itu sudah terhubung kan? Karena Covid saja lalu ketorang agak macet 3 bulan untuk apa mobilisasi ya. Ya. Tapi kita pikir bahwa acara-acara misalnya kalender pariwisatanya Pemda Provinsi Maluku atau kota itu bisa masuk ke sana. Kita pikir Sangat khusus bisa, reggae bikin musik, acara musik yang jadi kasih panggung, ada genre musik ini dia bisa main juga. Ya. Dan kalau beta zaman papa dulu, beta pembapa dulu, beta mama bilang saya bisa kasih makan keluarga dengan apa namanya Musik. kayu nangka, itu gitar. Gitar. Nah, sekarang bisa. Bisa. Musik, orang bisa hidup dengan musik dan beta pikir bahwa reggae dan musik Maluku juga. Ketong dua ini hidup dari musik tuh. Iya kak, subscribe supaya dapat kriteria itu, apa itu lah kak. Beta kasih beta keluarga aja nih musik. Ya, ada banyak sekali. Jadi beta pikir kawan-kawan yang musisi yang memilih jadi seniman, main musik, melukis, apapun itu, beta pikir tinggal dikasih, kita ciptakan ruang, siapkan ruang untuk itu kak, dan diorganisir secara baik. Tapi kalau orang kata bisa mau, Bisa. orang Maluku bisa mau. Saru, beta mau tanya satu lagi. Iya, Ini yang beta dengar-dengar, iya. Bu punya relasi, kenalan, bahkan sampai di artis mancanegara. Iya. Yang beta dengar UB40, UB40? Big Mountain. Big Mountain. Iya.
Oh baby I love Iya. you. Ya, itu Bu dekat dengan dia punya. Kino vokalis. Itu Itu ceritanya bagaimana itu? Jadi Dengan ini yang vokalisnya beta bilang, lah? dengan vokalisnya. Jadi Vokalis, dia Kino. Kino itu kebetulan punya jadwal konser di Papua. Nah, ya. Lalu dia baca satu artikel lalu yang ditulis oleh satu peneliti di Australia. Lalu peneliti itu merekomendasikan Kino ketemu dengan Beta karena Beta terlibat yang tadi Beta bilang ketemu dengan para musisi reggae yang ada di Indonesia. Dari situ lalu Beta dengan Kino dengan si kawan Kino ini berkomunikasi lah ketemu di Gili Trawangan. Jadi ketemu habiskan waktu itu sekitar 2 minggu kak selama dia ada di Sekarang sudah jadi Gili dan Bali. sahabat. Iya, jadi kita orang berkomunikasi ya, kawan lah kayak kawan di Instagram, kawan di Facebook, WhatsApp, kirim-kirim kabar bagaimana musik. Dan orang banyak di luar itu pengen datang ke sini karena orang cuma lihat Ambon dan segala informasi itu cuma lihat berita. Termasuk siapa Kino. Kino ada Lah orang ini sudah lewat sampai Papua sana masa dia lewat Ambon. Oh iya dulu di pesawat ada di sini ada lewat. Iya kak. Jadi Dia itu belum bisa. dapat pantai-pantai Ambon Oh, aja. iya. Oh, Dia itu kalau dapat tuh luar langsung biasa. dia semua tinggal di sana lah. Datang ke Luar Musa. biasa, luar biasa. Berarti Big Mountain bisa konser Oh, di Ambon. bisa. Bisa. Ada uang. Dan kemudian tadi mana lanjut yang Dan Beta mau bilang bahwa ada banyak kawan-kawan musisi yang top itu kan yang besar, mau internasional ataupun yang nasional. Kan orang mau bilang sudah hidup dari musik, katanya saya tahu berapa pendapatan, tapi cukup mapan ya. Nah sekarang orang-orang ini, kawan-kawan musik ini lebih banyak untuk apa? Cari bukan brand lagi, image. Jadi image orang misalnya ada tiba-tiba musisi ini dia tiba-tiba terlibat dengan kampanye lagu-lagu lingkungan tentang laut. Yang satu tiba-tiba menjadi kampanye tentang hak-hak masyarakat adat. Navikula misalnya, tentang lingkungan. Terlibat tiba-tiba dengan Greenpeace. Si Anu tiba-tiba terlibat dengan WWF misalnya itu atau Zaman Nugi misalnya. Itu apa pesannya? Apapun pesannya kalau lewat musik keren. betul. Dan dia tuh mau bilang ke kawan-kawan musisi itu cuma ada tiga pihak di muka bumi ini yang kalau bicara lalu manusia dengar. Yang satu tuh presiden lah, pemimpin negara lah secara politik. Yang kedua tuh pemimpin agama. Lalu yang ketiga siapa? Vokalis. Iya. Don tiga ini kalau sebut diri di panggung Bu, Iya. semua ribuan dan jutaan manusia mendengarnya. Jadi bermain musik itu tuh itu ibadah sudah. Betul. Siap. Bu, presiden, pemuka agama, pemuka agama kayak imam, pendeta ya. kemudian Vokalis, musisi. Sama. Nah, Pemimpin agama nih kayaknya sayang, tapi presiden dengan vokalis ini jangan semuanya. Itu presiden. Lah usah sih, iya kalau beta betul aja mah. Berarti tiga. Semua juga. Jadi itu yang kita bilang kemampuan kalau yang kita bilang begitu di kitab tua misalnya Alkitab pun bilang tembok Yeriko itu runtuh karena suara trompet. Oh iya. Kan Runtuh, begitu? ya. Atau ke orang bilang di surga itu nggak ada yang lain, hanya ada nyanyian. Ya. Jadi Bu coba bayangkan kekuatan musik itu. Musik itu betul Dari powerful. Jadi sekarang bagaimana pesan di dalamnya? Iya, betul. Yang kata orang romance iya, tapi ketemu mulai kurangi dia punya apa namanya Ya. presentasi. Ada banyak ketemu dulu mungkin yang cinta lagu Ambon misalnya walaupun cinta banyak, tapi tentang kampung halaman. Ya. Misalnya lagu Rindu, beta balayar jauh-jauh dari Ambon. Itu gila Bung. Jadi kalau nyanyi di Ambon mungkin kata yang belum ada berdiri. Iya. Tapi cuma menyanyikan di Jawa, Iya, di pasti. Sumatera, Menangis. di Belanda, di Eropa, di Amerika. Menangis. Bu, itu magic. Karena Iya. itu Ada salah satu yang dulu yang magic apa tentang musik. Ada bicara tentang pelat yang beta suka tuh macam lagu yang satu ke buano itu ada bongso kaula Iya, jua iya, jadi iya, hubungan itu yang iya. iya Jadi itu yang kita bilang bahwa dia menyimpan memori kolektifnya Ya. manusia Maluku, terutama tiga kampung kalau lagu tadi Buano, Ula dan Oma. Oma Itu pelaku tuh. Iya, jadi itu ula anak ulat jadi kisah, jadi cerita itu orang di luar pun itu jadi dong bilang kisi-kisi. Mau tanya lebih dalam, pulang ke kampung lah tanya orang tua. Lagu-lagu begitu ya kalau menyanyi di Iya, luar tuh iya. powerful itu. Atau- Itu orang bisa air mata. Atau lagu tentang bencana lagunya Hellas, Banjir Galala. Iya. Pada tanggal 8 Oktober. Jadi bagaimana Bu?
itu bagaimana kita berbuat sama diri. Ya. Bagaimana memori itu gila. menyimpan satu peristiwa besar di Maluku yang mempengaruhi satu kelompok manusia lewat musik, lewat lagu. Kalau kita potong, karena beta ingat tadi Bu kata bahwa Bu bayangkan kalau orang tulis mulai pada tanggal 8 Agustus ya, 8 Oktober. wah novel tanggal ini orang malas baca loh. Tapi kalau lewat nyanyian Itu lah. hanya 3 menit sampai 4 menit atau 5 menit. Ya. Orang dapat dia punya solnya tapi hujan. Nah, hujan. Wah, pemirsa hujan pemirsa. Jadi Coba lagi kira-kira bagaimana, lanjut. Seng? Ini ampas. Kata Mas Ampas Bete, saja, ampas aja. Jadi betul. Yang penting kameraman. Iya. Tapi kita juga HP juga harus aman. Itu Bu kalau mau tanya lalu dengan reggae beta balik lagi kenapa terlibat di reggae dan segala macam itu beta pikir reggae tetap begitu dia dia suada. Ya. Kalau dia mau peak sekali dia mau sangat terkenal beta pikir mungkin ada satu dua tapi itu dia yang beruntun kayak lagu pop. Ya. Ya, dia tetap reggae itu akan di tengah. Ya. Jadi kadang-kadang orang klaim bahwa udah reggae itu kelas menengah. Musik-musik komunitas. Nasi menengah kelas menengah itu seng juga. Ya. Maksudnya kalau di grafik ini paling rendah, ini yang paling tinggi reggae itu aku Tengah, di tengah iya, saja. betul. Iya, dia di tengah saja. Agak main di rendah saja wate. Itu saja yang beta pikir orang Maluku suka musik dan reggae juga beta pikir. Jadi beta pikir yang ada persoalan apapun kalau kayak yang sekarang Amboina Bananas mulai tulis dengan apa namanya di album pertama ya. Album pertama. Album pertama. Indahnya Amboina. Indahnya Amboina, ada lagu-lagu yang tema lingkungan, tema sosial, hubungan kekerabatan, persaudaraan antar negeri, kayak apa apa namanya Porto Haria. Nah, Porto Ares yang masuk. Itu Porto Dembals. Haria Oh dia Embals, Dembals. ada Embals misalnya kayak gitu nanti yang Amboina Semana punya, itu juga beta pikir kalau Kalesang, Bananas Kalesang. punya Kalesang Teluk Ambon. Kalesang Teluk Ambon, kayak gitu-gitu tuh. Terus bicara tentang hubungan Pela juga perlakuan apa itu namanya kalau macam Itu di lagu apa itu? yang saling kuat saling keku nih Oh, Karakter dalam Kambuti. Karakter dalam Kambuti. Oh iya. Jadi ada ya Amboina Bananas ini promosi. Amboina Bananas itu melihat kayak ada tidak saling mendukung. Iya, Jadi, iya. Itu Satu naik, satu tarik, satu naik, satu tarik. Itu Karakter dalam bahasanya, Kambuti. bahasa bagaimana ya? Artinya orang Ambon punya diksi, apa penggunaan Iya. kata-kata bahasa hari-hari itu, Iya. itu dia lebih daripada cerita panjang sama katang dalam Kambuti saja orang itu. semua mengerti. Iya. Sehingga akan ada dua interpretasi. Jadi itu lebih masuk akal. Bajalan sama tinggalong. Ketorong yang perlu, iya kan, pardidu kemana-mana. Iya. Jadi ada diksi-diksi itu. Misalnya lagu Dodi Telehala, lagu-lagu Ambon misalnya itu kan pakai kata-kata setiap hari, Kata-kata, kata-kata biasa yang diucapkan itu malah orang Itu cepat bagus ya, tangkap. gitu. Iya. Nah, kita nggak usah terlalu ke barat-baratan, Betul. kita nggak usah terlalu ke Indo-Indonesiaan, tapi ketoran coba pakai kata-kata yang ketong mengerti. Malukuan. Dan belum ada satu penelitian pun, ada penelitian soal pengaruh musik terhadap kehidupan orang Maluku, ada banyak ya. Tapi kita belum tahu persis harus gali bagaimana orang Maluku menerima reggae selaku jenis musik baru yang bisa menyampaikan pesan-pesan banyak juga. Enggak, bisa Wak. Jamaika punya demografi apa? Maksudnya geografi Geografis kan hampir sama dengan pulau. Maluku kan. Dia punya alat musik jimbe. Maluku punya Tifa. Dia punya pantai, kita punya pantai. Dia punya kokonat, kita punya kokonat. Iya. Yang kita tidak punya itu kan yang kanabis yang tadi ya. Soal orang iya. salah kan. Itu lain lah kalau bicara. Itu lain. Jadi rohnya tuh kayaknya Mirip. Betty mirip Betty, beda-beda tipis. Iya. Iya kan? Iya, jadi ini soal karena Jamaika itu kan kalau nanti baca kawan-kawan pasti lebih paham kalau baca dia punya itu. Ini kan soal campuran antara musik elektrik dengan etnik. Iya. Lalu dia pakai ada canting, ada pakai alat musik perkusi tradisional itu. Ini digabung. Jadi kalau lihat Bob Marley atau penyanyi reggae yang zaman itu 20 orang di atas panggung. Paling banyak sekali. Ya, Itu jadi awal musik reggae itu dari sini tuh. akan dari situ dari ska dulu, rocksteady, ska, mulai dia masuk. Jadi dia punya bilang apa beat off nih bawa bunyi. Iya. Yang kene. Reggae itu masuk mungkin gara-gara ini kali. Bob Marley punya tek
cek kan ska yang diperlambat kan kalau ska kan. Iya. Dia bilang apa namanya Pak beat off kayak itu. Ya. Oh. Up. Beat up. Apalah pokoknya ada istilah-istilah itu lah yang kita tidak mengerti nanti mereka yang agak mengerti. susah, referensinya agak aneh soalnya. Tapi itu bahwa apapun itu jenis apa instrumen yang dipakai, lalu dorang dapat ritme yang baru kan, Ya. ritme yang baru. Udah pakai akan. Lalu pakai akan dia jadi sangat terkenal. Dan Bob Marley kalau di Jamaika saja, dia waktu itu yang terlalu ini, tapi dia bisa ke Inggris. Dan dia punya dua yang revo itu misalnya album Exodus misalnya ada satu lagi itu dua tuh diciptakan di tahun yang sama tapi waktu dia launching beda-beda tahun. Tapi itu dilakukan di Inggris. Lalu dia ke Amerika misalnya. Jadi pengalaman dari luar itu lalu dong rebus akan jadi satu dengan cita rasa tradisional lalu dong suguhkan akan ke dunia. Langsung jadi mewah. Wah, mewah. Rasanya Dan itu cita menjadi rasanya pengaruh untuk Dunia politik loh. juga, Iya. pengaruh politik juga. Dan itu kenapa waktu itu karena komunikasi politik di Jamaika waktu zaman mau merdeka dari Inggris itu putus. Nah, Bob Marley dengan musiknya kasih jembatan. Jadi jembatan menyadarkan orang bahwa orang Rastafarian itu begini nanti itu gerakan apa Saya ke gerakan movement apa Rastafarian movement ini gerakan Rastafari itu. Tapi disitulah persoalan Jamaika itu disampaikan secara global. Lalu orang paham, orang mengerti sekali. Lalu lama-lama sekarang dia mempengaruhi banyak orang. Dia kayak Tupac mau jago dan segala macam, dia rap paling bagus almarhum. Tapi pasti coba cari referensi dia pasti dengar reggae. Karena reggae itu pun ada blues di dalam, melodinya, lead gitarnya di reggae itu blues. Iya. Bassnya itu agak jazzy. Iya. Betul. Jadi Bu coba bayangkan itu. Jadi reggae ini kalau bicara soal musik ini bagaimana cara menemukan instrumen ini cocok dengan ini dengan beat sekian. Tapi yang paling utama tuh pesan, lirik-lirik musik Ya, yang betul. itu yang betul pikir yang disampaikan paling tuh memang. penting dan betul pikir kata orang Maluku kata orang di mungkin reggae musik bisa dipakai untuk media belajar ke depan betul pikir. Ya. Karena sekarang kata orang tidak lagi menjadi warga Maluku, kata orang sudah menjadi warga global karena komunikasi, telekomunikasi, apa namanya? Internet. Teknologi komunikasi berubah. Iya. Kata orang di kampung bisa cek satu orang desa mau bercocok tanam, tanya tanam ini di mana bisa dengan petani Amerika misalnya karena ada teknologi komunikasi yang. betul. Jadi bagaimana menjadi media belajar tetap menjadi warga global tanpa menghilangkan kemalukuannya. Kemalukuan. berarti istilahnya lokal to global. Iya. Iya. Keren juga. Iya, mau bilang sekarang global apalagi ketika teknologi sudah ada semua jadi global. Betul. Mau bilang lokal mana lagi? Saya nggak ada. Sudah Lokal lokal itu lagi, menjadi sudah global. batas-batas administrasi dan semua Administrasi saja. Betul. Jadi itu pikir tantangan musik dengan apa namanya pesan-pesan di dalam lirik lagu itu lebih apa namanya penting apa kita menurut beta. Setuju. Belum Oke. Belum Ini- sabarin kalau belum beta mau tanya Masih satu lagi. terakhir. Pertanyaan terakhir lalu ketong Tanya closing. paling banyak. Pertanyaan terakhir lalu ketong closing. Bu, namun setiap musik ke depan bagaimana? Ke depan beta pikir Karena ada jeda berapa nanti dilanjutkan lagi kan? beta pikir akan ada apa yang kayak kemarin itu Bung dorang kayak Hulu. Nah, kayak dulu. Lalu terlibat di dalam programnya Pemda dengan UNESCO, kan gitu. Iya. Bahwa ini jalan. Ini jalan. Nah, bagaimana cara? Persoalannya seperti sutanam, pohon tumbuh bagaimana merawat. Iya, Soal panen urusan Tuhan dan apa Apolos siapa menanam. Apollos menyiram, Apolos Apollos menyiram menanam, tapi Tuhan yang Tuhan yang memberi pertumbuhan ya. Pokoknya ini Babengka ini rata-rata baca buku tua lagi. Jadi kita pikir bahwa kalau Ambon kota city City of Music. City of Music itu kita pikir kalau sudah deklarasi sekarang tanggung jawab untuk merawat. Betul. Lalu supaya kan tidak menjadi kotak musik tempat memutar segala macam musik dari mana saja tanpa jadi katanya cuma jadi alat putar. Ya. Nah sekarang jadi kota betul bukan kotak. Jadi bukan kotak musik tapi kota musik. Nah ini yang menjadi challenge dan jadi tantangan ke depan bukan saja Pemda tapi kita pikir seniman. Iya, Tanggung jawab besar adalah seniman. Betul, tanggung jawab Jadi seniman. kerja berkesenian musik dalam hal ini jadi tanggung jawab seniman kita pikir. Nah ini yang harus diisi nih. Ya. Iya dengan jenis musik apa Jadi saja. teman-teman terus berkarya. Iya, Bikin karya. mau reggae, mau rock, mau pop, sih nggak apa-apa, pop, sih nggak apa-apa. Tapi pesannya jangan cinta saja, mamai, sayangi, ketong lari kawin juga.
Lompat jendela. lompat jendela, kasih tanda. Oke, tapi ada persoalan lain di sekitar ketorang yang mungkin dia sama atau dia lebih dari persoalan romantika kayak gitu kalau gitu begitu. Setuju. Romantika bercinta. Nah, ya. Kalau kita pikir optimis lah bahwa festival musik harus diperbanyak. Harus. Kota Salah musik. satunya Jamming Island. Mesti. Kalau bisa. Setelah Covid nih habis lah ketemu bikin akang. Atau bikin dengan nama konsepnya siapa tapi dengan nama yang misalnya ada banyak Maluku Badonci, Maluku Badendang. Oke. Kayak gitu-gitu. Siap. Kayak gitu-gitu. Kamu bisa bikin. Nah, tinggal Bulau aja bisa bantu ketua untuk. Pasti. Nanti kita Bantu bikin pusing aja. Kulit dia dari Swiss. Datang dulu. Oke. Ketemu closing nih lagu apa nih? Ketemu lagu apa ya? Tadi kita udah bilang lagu apa? Hiu-hiu atau apa? Kalau beta tuh lagu apa ya? Kacang lah kalau bu, kayaknya yang ada pemirsa Babengka yang menyanyi juga pertutupakan terserah. Tuh, yang apa-apa mau. Tuh, Ini salah satu paduan suara yang 3 kali Maluku juara. Tadi Omondos tadi punya Omondos. kan? Omondos. Oh iya. Ini Omondos misalnya itu kan ini kayak salah satu juga yang orang Ketong Maluku atau orang Ambon bicara ondos. Ondos. Nah, akhirnya dia bikin jadi lagu dan itu jadi benar. Om Ondos, Om apa benar? Soal nama-nama tempat. Om Ondos main gila di Tanjung Batu Merah. Pulang-pulang pukul dia sampai dia muka merah. Sagu 5 lempeng cakalang sabala. Colo waktu colo poro bibing tabala. Om Ondos tukang sopi. Main top lupa diri. Pergi amper gelap, pulang-pulang siang terang. Tidur 2 jam, muka sama tuh saplat. Oke. Oke Bu, enjoy. Terima kasih Om Lawan. Sama-sama Om Celo, Om Dalens. Tapi jangan lupa bantu-bantu ya. Oke, pastilah. Nanti ketemu kontak-kontak tuh dengan Melawa tuh. Lama nih Swiss nih. Oke. Sampai mau kenapa lagi di Babengka berikutnya dengan ketemu bintang-bintang tamu yang top-top abis. Ya. Oke.